dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan memasuki materi sesi yang pertama, yaitu terkait dengan materi fikih tentang kurban. Dalam hal ini akan disampaikan oleh pemateri kita Ustaz Muhammad Yusuf SPD, Muhammad Hanafi Yusuf SPD. Beliau selaku pengurus Dewan Dakwah sekaligus mudir Pondok Pesantren An-Nur, Bandar Lampung. Untuk itu tanpa berpanjang kala, saja kita serahkan kepada Ustaz Muhammad Hanafi Yusuf. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala nabiyyuna Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rabbi zidna ilma wa ansurna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati dan saya muliakan Ustaz Arman selaku penasehat Dewan Dakwah Islamiyah Kabupaten Pesawaran, kemudian Ustaz Ikhwanul Mujahidin selaku Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Kabupaten Pesawaran, beserta seluruh pengurus Dewan Dakwah Kabupaten Pesawaran, dan juga Bapak Edi selaku Ketua DKM Masjid Al-Jami, kemudian tidak lupa pula Ustaz Taufikur Rahman selaku pembicara kedua, insya Allah nanti beliau adalah Ketua Dakwah Sembelih Halal Provinsi Lampung. Tidak lupa pula guru besar kita Dr. Tiriono, beliau ada di belakang Pak. Kapan bisa memperkenalkan diri? Beliau penasehat daripada DSH Lampung, juga dosen di Unila. Alhamdulillah ketika kita ada acara, beliau selalu membersamai Pak ya. Insya Allah semoga diberikan kesehatan ya, dan juga seluruh asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat khususnya di daerah Pesawaran, dan juga yang saya muliakan seluruh peserta, bapak-bapak dari masing-masing DKM masjid yang ada di Kabupaten Pesawaran. Ada yang dari Bandar Lampung juga Pak ya, yang panjang ini udah
Mungkin sering sekali ketemu, tapi alhamdulillah bisa bertemu kembali di sini. Alhamdulillah, puji syukur. Tentu yang pertama kita panjatkan kehadirat Allah, karena dengan limpahan nikmat, rahmat serta hidayahnya dan atas kuasanya Allah pertemukan dan izinkan kita untuk bisa bermajelis di salah satu rumah Allah pada pagi ini. Insya Allah akan kita ikuti sampai kemudian sore hari puasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan khususnya di kesempatan hari ini dilihat dan dicatat oleh Allah sebagai salah satu pemberat amalan kebaikan kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnah beliau dan yaumil akhir kelak. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, di kesempatan sesi pertama ini kita diamanahi untuk bisa menyampaikan tentang fikih udhiyah yang memang setiap menjelang Idul Adha, alhamdulillah antusias dari kaum muslimin ini terkait dengan kesadaran bagaimana tata cara penyembelihan hewan yang benar semakin meningkat, Pak. Kemarin 2 hari yang lalu kita di perusahaan Gunung Madu, seluruh pengurus DKM dan karyawannya juga mengadakan seminar ini yang tadinya schedule-nya sama Ustadz Taufik, kalau beliau berhalangan harus keluar kota, sehingga kemarin dengan Dr. Sugeng, beliau juga salah satu sesepuh di juru sembelih halal, karena memang terkait dengan ini banyak organisasinya, tapi beliau adalah di juru sembelih halal, bukan julihannya, tapi juru sembelih halal Indonesia. Kemudian sebelum itu juga kita di Mesuci sampai beberapa hari, kalau mungkin di Bandar Lampung masjid-masjid ya Pak ya. Beliau ini pengurusnya tiba-tiba muncul kemarin, insya Allah sudah kita ini sampaikan, tapi insya Allah tidak mengapa. Baik, nah ini sebelum kita masuk kepada fikih udhiyah, mungkin kita akan berbicara di poin pertama itu kurang lebih 20-30 menit Pak, terkait dengan sejarah pensyariatan ibadah kurban. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ini tidak saya tuangkan di dalam makalah, jadi ketika ada sesuatu yang penting bisa ditulis di makalah masing-masing, karena makalah itu mencakup hanya di fikih udhiyah atau fikih kurbannya. Baik, dalam rotasi 12 bulan kalender Hijriah ada 3 waktu yang istimewa di sisi Allah. Ada 3 waktu yang paling dicintai oleh Allah. Ada 3 waktu yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kiranya kita mengetahui 3 waktu itu atau golden time, waktu yang istimewa. 3 waktu ini tidak sembarang waktu. Apabila seorang yang melakukan kebaikan, nilainya berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Sebaliknya, apabila seseorang itu melakukan perbuatan dosa dan maksiat, nilainya juga berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Maka kita harus mengetahui supaya bisa memaksimalkan waktu yang istimewa yang nilainya tidak sama dengan waktu-waktu yang lain. Layaknya kita masing-masing pribadi kita mempunyai waktu yang istimewa dan spesial bagi kita. Contoh mungkin tanggal lahir kita, contoh mungkin tanggal pernikahan kita, contoh yang lebih besar dan konkret bagi kita bangsa Indonesia ketika kita bertemu dengan 17 Agustus. Itu adalah momen waktu yang sakral, momen waktu yang istimewa bagi kita bangsa Indonesia, yang perlakuan kita terhadap 17 Agustus berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Maka kita dapati ketika menjelang 17 Agustus, desa dicet,
dibersihkan, dipasang umbul-umbul, dipasang rias dan lain-lain. Kenapa demikian? Karena bagi kita bangsa Indonesia, 17 Agustus mempunyai sejarah yang istimewa, yang tidak mungkin untuk dilupakan dan harus dikenang. Maka sama dalam rotasi 12 bulan kalender Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula dan seterusnya sampai Zulhijjah, ada 3 waktu yang nilainya istimewa di sisi Allah yang tidak sama dengan waktu-waktu yang lain. Yang pertama, 3 waktu diantaranya, yang pertama adalah 10 akhir daripada bulan Ramadan. Kalau golden time yang pertama, waktu yang istimewa pertama ini insya Allah kita tahu semua. Maka kita dapat nih Pak, ketika sudah masuk di 10 akhir Ramadan, perlakuan kita terhadap waktu ini berbeda, sampai kemudian kita rela melakukan ibadah i'tikaf sebagaimana dicontohkan Nabi. Kenapa? Karena di dalam 10 akhir Ramadan itu ada 1 malam, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita rela begadang, rela bangun malam, rela tilawatul Quran, rela memaksimalkan segala daya dan upaya untuk bisa memaksimalkan di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Bahkan kita mengikuti apa yang dicontohkan Nabi, yaitu i'tikaf. I'tikaf yang dicontohkan Nabi itu 10 akhir Ramadan dan itu full, tidak dimodifikasi. Kita kan sekarang banyak kan modifikasi Pak, dicari malam-malamnya saja. Apa ada istilah namanya ngalong. Sudah dicari malamnya, dimodifikasi lagi Pak, dicari malam-malam ganjilnya. Subhanallah. Tapi tidak mengapa, yang penting kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan Nabi, ya 10 hari ini full. Ini golden time yang pertama identik dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian golden time yang kedua, yaitu 10 awal di bulan Muharram. Yang ini identik dengan apa yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam, yang kemudian kita ketahui bersama, Nabi Musa harus berhadapan dengan Fir'aun. Tetapi dengan segala kesombongan dan tiraninya, Allah tenggelamkan Fir'aun itu tepat di tanggal 10 Muharram. Maka sampai kemudian ada syariat ibadah siam 9 dan 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura. Ini yang momen kedua. Momen yang ketiga, golden time yang ketiga itu adalah jumlah 10 semua ini Pak. 10 awal di bulan Zulhijjah, yang tinggal nunggu beberapa hari lagi. Kalau kita melihat, coba kita menghitung secara hisab, Idul Adha 27 Mei secara hisabnya, kalender Masehinya. Kalau misalnya 27 Mei, berarti bulan Zulhijjah itu jatuh kurang lebih dimulai di tanggal 18 Mei. Kita lihat Pak, golden time yang ketiga itu adalah 10 awal di bulan Zulhijjah. Ini yang akan kita lebih dalam. Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda terkait keutamaan 10 awal di bulan Zulhijjah, "Ma min ayyamin al-amalus sholih," kata Nabi, tidak ada hari di mana amal kebaikan ya di hari itu fiha ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah. Tidak ada hari di mana amal soleh pada waktu itu paling dicintai oleh Allah. Dalam sabdanya ini nanti menggunakan ismul tafdil. Ismul tafdil itu fungsinya menunjukkan sesuatu yang paling. Contoh, akbar, Allahu akbar, Allah maha besar, Allah paling besar. Asal katanya takbir. Kalau takbir saja itu artinya besar, tapi kalau akbar paling besar. Apanya? Segala-galanya, ilmunya, pengetahuannya, pendengarannya dan lain sebagainya. Itu Allahu akbar. Allah maha besar segala-galanya. Maka di sini Nabi mengatakan tidak ada hari di mana amal kebaikan pada saat itu paling dicintai oleh Allah min hadhil ayam, kecuali di hari-hari ini, yakni ayyamul asri, yaitu di 10 awal di bulan Zulhijjah. Pernyataan Nabi disampaikan di depan para sahabat
Faqalu, dan para sahabat seketika itu langsung bertanya. Tadi pernyataan Nabi, tidak ada hari di mana amal soleh, amal kebaikan pada saat itu paling dicintai oleh Allah kecuali di 10 awal di bulan Zulhijjah. Faqalu, para sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah. Nah itu sudah masuk. Wahai Rasulullah, apakah, perhatikan kepekaan para sahabat itu, pernyataan Nabi 10 awal itu di mana adalah hari yang paling dicintai oleh Allah, disejajarkan dengan walal jihadu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, walal jihad. Apakah 10 awal yang baru saja engkau sampaikan itu tidak sama keutamaannya dengan amalan jihad fisabilillah, di jalan Allah? Kenapa Pak? Para sahabat mensejajarkan pernyataan Nabi dengan amalan jihad? Karena dalam riwayat-riwayat yang lain banyak Nabi itu menyampaikan wadir walusina bihi al jihad fisabilillah. Puncak amalan di dalam Islam adalah jihad. Puncak berarti tahta paling tinggi. Makanya pernyataan Nabi 10 awal itu yang dikatakan oleh Nabi adalah hari di mana hari-hari yang paling dicintai bagi seseorang melakukan amal soleh disejajarkan dengan amalan jihad. Karena tadi para sahabat sudah sering mendengar Nabi menyebutkan jihad adalah puncak amalan di dalam Islam. Jadi kalau Islam tanpa jihad Pak, contoh sampai detik ini Palestina dari 48 sampai detik ini Pak, apa yang terjadi? Tertindas. Sudah ribuan kaum muslimin yang di sana itu meninggal gila-gilaan. Kenapa? Ya terbatas kita, tidak ada kemampuan dan keberanian untuk menegakkan jihad dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian Nabi menjawab, faqala wala jihadu fi sabilillah. Tidak juga amalan jihad menyamai keutamaan di 10 awal di bulan Zulhijjah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, kecuali jihadnya seseorang binafsihi wa malihi, dengan jiwa dan hartanya sendiri, terjun ke medan perang Pak, dengan jiwa dan raganya sendiri. Berat ya. Kalau kemarin kita tanya ke salah satu pensiun lanal itu Pak ya, berapa berat RPG Pak? Kosong, tanpa amunisi, sekitar 25 kilo. Kalau beserta amunisi lebih dari itu. Makanya orang mau jihad itu ada tahapan-tahapannya dalam Quran surat At-Taubah itu. Wa'aiddu lahum, persiapkan dirimu. Orang mau berangkat ke medan perang itu tidak mudah Pak, harus persiapan fisik paling tidak. Ini dia berangkat dengan jiwa dan hartanya sendiri, dengan fisiknya dia berat. Kalau dia kuda-kudanya nggak kuat, nggak pernah dipakai push up, megang RPG yang ditembakkan harusnya lurus, melengkung itu, goyah ketika begitu ditembakkan itu, karena posisi badannya itu nggak kuat, bisa goyang gitu Pak. Belum amunisinya. Kalau kita melihat sedikit mereview salah satu pimpinan Al-Qaeda, Osama bin Laden, yang salah satu strateginya bisa membuat lumpuh Amerika pada waktu itu dengan menghancurkan gedung WTC-nya. Siapa Osama bin Laden itu Pak? Saudagar kaya, salah satu penguasa pabrik minyak di Jaziratul Arab, kaya dia. Maka untuk mendanai jihad itu dari dia, tapi nggak pernah tidur di hotel. Kenapa? Dia jadi buronan, diincar lain sebagainya. Maka membutuhkan jiwa dan harta yang tidak sedikit. Kemudian kata Nabi, falam yarji min dzalika bisai. Kemudian dia tidak kembali alias mati syahid. Tidak ada yang bisa menandingi keutamaan daripada 10 awal di bulan Zulhijjah ketika seseorang itu melakukan amal soleh kecuali mati syahid di medan perang. Mati syahid keutamanya banyak Pak. Diberikan kesempatan memberikan 70 syafaat keluarganya. Kalau ada keluarganya yang masuk ke dalam neraka, minta sama Allah, ya Rob, itu kakak saya, itu bapak saya, itu ibu saya, tolong masukkan ke dalam surga. Dimasukkan dengan syarat dan ketentuan keluarganya itu beriman. Kalau nggak ada beriman ya selesai, nggak bisa. Kemudian apa lagi Pak? Diberikan
70 bidadari surga, bukan bidadari dunia Pak, bidadari surga. Sudah ada yang tahu atau pernah dengar ciri-ciri bidadari surga Pak? Belum. Salah satu yang disampaikan ulama itu Pak, bidadari surga itu kalau satu saja, satu turun ke muka bumi ini, pancaran sinarnya itu mengalahkan sinar matahari. Baru satu ya. Kenapa? Saking benihnya. Makanya dulu kan ada kisah ya, sahabat yang ikut berperang bersama Nabi terkena sebetan pedang, pingsan, kemudian dipegang bidadari. Ketika dipegang dia bangun Pak. Seketika itu bidadarinya melepas tangannya, kecelik. Jadi ada ceritanya bidadari kecelik itu Pak. Sejak disentuh oleh bidadari, mulai detik itu sampai dia mati tangannya itu bercahaya putih. Maka setelah bercahaya itu dia buntel tangannya Pak. Kemana-mana selalu dibungkus. Ada sahabat yang lain yang curiga, di inteli. Ketika wudhu dibuka, ternyata bercahaya. Ditanya, kenapa kok tanganmu bisa sampai bercahaya seperti ini? Cerita ya. Dulu ketika saya ikut berperang bersama Nabi, saya terkena luka, pingsan, dan saya sudah disentuh bidadari, jadi bidadarinya kesusu Pak. Udah nggak sabar bidadarinya. Makanya kemudian saya terbangun, seketika itu tangan saya dilepas oleh bidadari dan cahaya ini bekas sentuhan bidadari. Sudah Pak, nggak usah bahas panjang-panjang bidadari surga. Intinya kita amal soleh yang banyak biar dapat bidadari surga Pak ya. Satu ciri-cirinya itu salah satunya. Nanti malah nggak fokus ke kurbannya lagi. Jadi tidak ada yang bisa menandingi keutamaan 10 awal daripada bulan Zulhijjah kecuali amalan jihad seseorang ke medan perang dengan jiwa dan hartanya dan dia mati syahid. Maka dari sini banyak ulama menyampaikan, sudah masuk di dalam makalah itu, keutamaan daripada 10 awal bulan Zulhijjah, perbanyak amal soleh. Apapun sebisa mungkin kita perlakukan 10 awal bulan Zulhijjah sebagaimana kita perlakukan 10 akhir Ramadan. Apa? Berbanyak tilawah, membaca Al-Qur'an, sedekah. Bahkan dalam riwayat Ibnu Umar itu di situ disebutkan, kalau sudah masuk 10 awal bulan Zulhijjah, perbanyak oleh kalian takbir, tahmid dan tahlil. Takbiran sudah boleh Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai nanti puncaknya syiarnya di tanggal 10, dilanjutkan 11, 12 dan 13 di hari-hari tasyrik. Jadi ketika sudah masuk bulan Zulhijjah, sembari kita berangkat kerja, ke kantor, ke pasar, ke kebun, sambil bertakbir Pak. Kalau kebiasaan kita di pondok, ketika sudah masuk bulan Zulhijjah, kita pimpin takbir, tahmid, takbir, tahlil dan tahmid itu 1 kali kah oleh imam, 3 kali kah, 5 kali kah, dan seterusnya. Karena ini kita melihat keutamaan 10 awal di bulan Zulhijjah. Baik, kembali ketiga waktu yang istimewa dan paling dicintai oleh Allah, 10 akhir Ramadan, 10 awal Muharram, dan 10 awal di bulan Zulhijjah. 10 awal di bulan Zulhijjah ini identik dengan perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kita harus tahu Pak, bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling dekat keutamaannya dengan Nabi Muhammad. Maka dalam doa tasyahud kita membaca itu Pak, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi yang paling dekat keutamanya setelah Nabi Muhammad yaitu adalah Nabi Ibrahim. Bahkan manusia yang pertama kali di padang mahsyar akan diberikan pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah kakek langsung dari baginda Nabi. Bahkan syariat-syariat yang Allah berikan pada zaman Nabi Ibrahim juga diamalkan dan diterapkan pada syariat Nabi kita Nabi Muhammad. Apa salah satu contohnya Pak? Khitan. Itu adalah syariat yang terjadi pada bangsa Nabi Ibrahim, kemudian dilakukan juga pada Nabi kita Nabi Muhammad. Kalau dalam ilmu ushul fikih namanya syar'u man qablana, syariat sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad. Itu salah satunya khitan. Kapan Nabi Muhammad dihitan Pak? Sudah ada yang pernah baca sirahnya? Nabi Muhammad dihitan dalam kondisi lahir itu sudah dihitan untuk menjaga kemuliaan beliau.
Kembali kepada besarnya perjuangan dan pengorbanan yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Maka kemudian kita melihat begitu dahsyat beratnya ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Ibrahim itu selalu berhasil melewati ujian yang Allah berikan. Salah satu ujian, kita meruntut sejenak sedikit ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ketika beliau dakwah di Babilonia. Tidak ada satupun Pak masyarakat dari Babilonia itu yang mengikuti ataupun menerima dakwah Nabi Ibrahim. Bahkan tantangan yang paling berat yang harus dihadapi oleh Nabi Ibrahim ketika dakwah adalah harus berhadapan dengan bapak kandungnya. Nabi Ibrahim itu kan menghancurkan seluruh berhala yang di sekitaran Ka'bah. Siapa yang membuat berhala itu? Bapaknya. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala yang ada di sekitaran Ka'bah dan ditinggalkan satu berhala yang paling besar, maka seketika itu Namrud datang marah. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Kata Namrud. Diskusi ini tertuang dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 67. Kami melihatnya Ibrahim, panggil Ibrahim. Sampai Ibrahim di depan Namrud ditanya, Ibrahim, betul kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Apa jawaban Nabi Ibrahim, Pak? Di diskusi dalam Al-Quran itu. Lah kok tanya saya? Kata Ibrahim, bahasa mudanya itu, lah kok tanya saya? Kan Ibrahim itu hancurkan seluruh berhala di sekitaran Ka'bah, ditinggalkan satu berhala yang paling besar. Namrud marah, panggil Ibrahim, nanya, benar kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Jawaban Nabi Ibrahim, lah kok tanya saya? Kok tanya Tuhanmu ini loh yang paling besar. Apa jawaban Namrud, Pak? Bahasa mudah dialognya gini, Pak, kamu itu bodoh ya, mohon maaf, bahasa kasar, karena marah. Ini hanya sebuah patung bagaimana dia bisa berbicara. Strategi dakwah Nabi Ibrahim itu menggunakan logical fallacy, Pak, supaya berpikir dulu. Namun sudah mengakui kalau Tuhan yang disembah itu secara tidak sadar tidak bisa Pak. Orang kalau secara konsep ketuhanan selain kepada Allah sudah otomatis, mohon maaf, orang itu cara berpikirnya sudah nggak benar. Pasti itu. Kita lihat realita contoh yang baru-baru terjadi di Indonesia. Dulu awal mula sirkuit Mandalika mau dipakai, ada seorang perempuan keliling sambil membawa kendi, nyiprat-nyipratkan air. Ditanya supaya apa? Supaya enggak hujan. Tapi atas izin Allah ternyata hujan. Tapi masih ngeles ketika ditanya. Ini masih hujan, Mbak? Iya, tapi enggak deres. Beberapa hari kemudian di wawancara di podcast, kalau nggak salah di Gobuzer podcastnya. Apa yang Mbak, namanya Mbak Rara, yang Mbak Rara lakukan? Dia mau analogikan, iya di langit itu ada AC dan saya mengendalikan remote-nya. Ini kan udah enggak waras, Pak. 3 tahun yang lalu ada salah satu daerah di daerah Jogja itu lebarannya duluan, tidak menggunakan metode hisab maupun ruqyah. Ketika ditanya Gunung Kidul kalau nggak salah, ketika ditanya kok bisa lebarannya duluan, iya saya langsung nelpon Allah. Langsung ditanya itu, saya juga minta nomornya, pengen nelpon juga, bingung ya. Cara berpikirnya udah nggak normal. Yang baru-baru di Jawa Barat ada orang tua rambutnya panjang yang sebutannya Mama sampai dalam video-video viralnya itu saya itu langsung ngomong dan nelpon malaikat Israfil supaya sangkakala itu jangan diukur. Kembali kepada Namrud dan Ibrahim. Ketika Ibrahim mengatakan, "Lah kok tanya saya? Tanya Tuhanmu yang paling besar." Apa jawaban Namrud? Kamu itu bodoh ya. Ini hanya sebuah patung. Bagaimana dia bisa berbicara? Nabi Ibrahim, mohon maaf, dibodohkan, dijawab dengan pembodohan yang lebih dalam. Loh, yang lebih bodoh itu sampai udah tahu nggak bisa ngapa-ngapa kok disebar. Diskusi inilah yang menimbulkan Namrud marah, nggak bisa menghadirkan hujan, hawa nafsunya naik, memerintahkan kepada seluruh prajurit dan masyarakat Babilonia mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim.
Secara fitrahnya manusia menyadari Pak. Musa itu Fir'aun mengaku itu hanya Musa. Dia mau bersyahadat ketika sudah nyawa di dalam kerongkongan, tapi sudah tidak bisa. Abu Thalib pamannya Nabi juga demikian, mengakui ketuhanan daripada keponakannya Muhammad, tapi dia mau dengan kabilah-kabilah Quraisy itu, sehingga dia tetap mempertahankan keyakinannya. Sehingga Namrud marah, memerintahkan kepada seluruh prajurit dan rakyatnya satu negeri mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Kayu yang digunakan membakar Ibrahim itu bukan kayu yang dikumpulkan 1-2 orang, Pak. Kayu yang dikumpulkan oleh seluruh masyarakat Babilonia. Maka kayu yang digunakan untuk membakar Ibrahim itu membumbung tinggi, Pak, menumpuk tinggi. Maka Ibrahim ketika mau dibakar itu ditaruh di manjanik seperti ketapel, kalau ditarik supaya naik. Bahkan dalam riwayat Ibnu Katsir itu menyebutkan, Pak, perhatikan ini. Ketika Ibrahim mau dibakar, Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan ada nenek tua, hidupnya di pelosok Pak, buta, lumpuh, menangis ketika mendengar Ibrahim mau dibakar. Ditanya kepada nenek itu, kenapa Nek engkau menangis? Apakah engkau bersedih mendengar Ibrahim mau dibakar? Apa jawaban nenek tadi, Pak? Saya menangis itu bukan bersedih karena Ibrahim mau dibakar, tapi saya menangis itu karena kondisi saya tua, lumpuh, buta. Saya tidak bisa menyumbangkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim supaya apinya berkobar semakin besar. Ini menandakan apa pernyataan ini, Pak? Dahsyatnya permusuhan masyarakat Babilonia kepada Nabi Ibrahim. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan, jadi bukan kayak api unggun, Pak. Satu negeri Indonesia itu mengumpulkan kayu bakar untuk bakar satu orang. Udah kayak kebakaran hutan gitu pasti. Makanya Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan, sekiranya ada burung yang lewat terkena asap, bukan apinya, Pak, terkena asap api yang membakar Ibrahim, maka seketika itu burung itu langsung hangus dan gosong, mati, Pak. Saking besar. Masya Allah, Pak. Nabi Ibrahim ketika diberikan ujian, maka ketika beliau mau dibakar, Pak, beliau sadar gak ada satupun pengikut, gak ada satupun orang yang membelanya, gak ada satupun orang yang menerima dakwahnya kecuali istrinya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ketika Nabi Ibrahim dibakar, tidak ada ucapan yang beliau ucapkan kecuali hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan yang berangkat dari hati yang suci dan jiwa yang bersih dalam mempertahankan konsep ketuhanannya kepada Allah. Coba kalau kita tarik sekarang, Pak, kita baru belajar, sudah mengetahui mana yang benar salah. Ketika kita berusaha menerapkan, dicemooh tetangga kanan kiri, istri datang, udah daripada kita dicemooh, dinginannya seperti ini, ikuti kebiasaan aja. Tapi Nabi Ibrahim, Pak, satu negeri, bukan tetangganya, satu negeri. Beliau tetap kuat dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga api yang sifatnya panas dirasakan menjadi dingin. Setelah itu Nabi Ibrahim pindah ke Palestina, kemudian menikah dengan Ibunda Hajar, balik lagi ke Mekah, yang kemudian menikah, menunggu berpuluh-puluh tahun menanti seorang anak. Allah uji dengan kesabaran, dengan belum diberikannya keturunan. Kemudian setelah beberapa waktu Allah berikan keturunan, dan sekali lagi Nabi Ibrahim mendapatkan ujian itu. Apa ujiannya, Pak? Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang gersang lagi tandus. Jadi ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu kadang di luar nalar dan logika, tapi Nabi Ibrahim selalu berhasil. Maka tidak ada pertanyaan yang ditanyakan oleh istrinya kepada Ibrahim ketika ditinggalkan di tempat yang gersang dan tandus, kecuali, wahai suamiku, wahai Ibrahim, engkau meninggalkan kami berdua ini di sini atas perintah Allah apa karena pendapatmu? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Atas perintah Allah. Ketika istrinya mendengarkan ini adalah perintah Allah, sudah, Pak, taat tanpa tapi. Tidak kebanyakan mungkin manusia umumnya, Pak, ketika mau ditinggal, siapkan dulu bekal yang cukup, siapkan dulu tempat tinggal. Tidak. Ini dari kisah ini kita memahami konsep tawakal itu di awal, Pak, bukan di akhir. Makanya ketika kita keluar rumah mau mencari, menjemput rizki dan lain sebagainya, itu kan doanya bismillahirrahmanirrahim.
Konsep tawakal itu di awal, bukan berusaha dulu baru bertawakal, bukan. Maka ketika istrinya mendengar ini perintah Allah, ya sudah cukup. Allah tidak mungkin menelantarkannya. Maka setelah beberapa hari itu kan berbekalan habis, Ibunda Hajar mencari air, lari dari Safa ke Marwah, yang kemudian ternyata air itu muncul dari dekat kaki Ismail. Karena sudah yakin, oh ini perintah Allah, ya sudah. Hingga akhirnya Pak Nabi Ibrahim, sejak lahirnya Ismail sampai mau dieksekusi untuk disembelih, pertemuan Ibrahim dengan Ismail itu cuma 3 kali. Dan pertemuan yang ketiga inilah pertemuan untuk menyembelih Ismail. Perintah itu pertama kali datang lewat mimpi, yang Allah kirimkan mimpi itu pada tanggal 7 Zulhijjah. Maka ketika pertama kali menerima mimpi itu, Nabi Ibrahim itu ragu. Ya bayangkan Pak, tadi di luar nalar dan logika. Apakah mimpi ini datang dari Allah? Apakah ini dari setan? Maka di tanggal 8 itu Nabi Ibrahim itu merenung, roah. Yang kalau istilah kita sekarang ini tanggal 8 Zulhijjah dengan Yaumut Tarwiyah. Itu adalah kenapa Nabi Ibrahim merenung, bingung. Betul nggak ini mimpinya dari Allah atau dari setan? Maka kemudian Nabi Ibrahim meminta petunjuk kepada Allah, hingga akhirnya di tanggal 9 Nabi Ibrahim dimimpikan dengan mimpi yang sama sebagaimana tanggal 7. Maka ketika tanggal 9 sudah mimpi dengan mimpi yang sama, tanggal 9 itulah Nabi Ibrahim kemudian tahu kalau mimpi itu betul-betul datang dari Allah, yang istilah kita sekarang tanggal 9 Zulhijjah dengan Yaumul Arafah. Asal katanya itu Arafah yang rifu, mengetahui. Ibrahim tahu kalau mimpinya ini sekarang betul-betul datang dari Allah. Maka setelah yakin, dipanggillah istrinya, diajak diskusi, Pak. Dan Ibnu Katsir menyebutkan tidak ada hari di mana hari-hari yang paling membuat iblis sibuk setelah dikeluarkan dari surga kecuali pada tanggal 8, 9, dan 10. Kenapa? Mereka tahu betul kalau sampai mimpinya Ibrahim itu direalisasikan akan melahirkan banyak kebaikan. Maka iblis mendatangi Hajar. Jangan biarkan, enak benar itu suamimu, nggak pernah ngurus, tiba-tiba datang mau nyembelih. Segala upaya iblis lakukan, tapi Hajar puas, tidak bisa. Lari iblis kepada Ismail. Jangan biarkan bapakmu itu merangkul masa remaja dan lain sebagainya, tapi close, tidak mampu. Iblis datang yang terakhir kepada Ibrahim. Ketika iblis datang kepada Ibrahim, Ibrahim kemudian melempari iblis dengan batu-batu kecil, atau dalam ibadah haji dengan lempar jumroh. Tanggal 10 setelah diskusi sama istrinya oke, tanggal 10 dipanggil Ismail. Kemudian disampaikan terkait dengan mimpi yang dialami oleh bapaknya. Maka jawaban Ismail kepada bapaknya, ya abatif al-ma'tuma, wahai bapakku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Maka tanggal 10 itu Pak, Ismail dipanggil dan siap untuk dieksekusi. Tapi yang menarik Pak, sebelum Ismail dieksekusi mati, disembelih oleh bapaknya, ada diskusi kecil antara Ismail dengan Nabi Ibrahim, yang diskusi ini tidak terdapat di dalam Al-Quran, hanya terdapat di dalam sirah. Jadi ketika Ismail mau dieksekusi mati itu Pak, ada 3 permintaan yang diajukan Ismail kepada bapaknya. Pertama, ketika sudah mau mapan itu Pak ya, sudah mau dieksekusi itu, Ismail ngomong ke bapaknya, ya bapakku, tolong irbat yadai, tolong ketika kau hendak menyembelihku, ikat kedua tanganku. Kenapa? Saya khawatir ketika engkau mengeksekusi menyembelih leherku dan engkau tidak mengikat kedua tanganku, saya khawatir saya akan goyang memberontak, dan itu akan mengurangi keikhlasan diriku untuk disembelih karena Allah. Permintaan pertama. Permintaan kedua diajukan oleh Ismail, tolong ketika engkau menyembelihku, tutup kedua mataku. Kenapa? Saya khawatir ketika engkau sudah menghunuskan pisaunya ke leherku dan engkau menyaksikan kedua mataku, engkau akan bersedih dan akan keluar air mata dari kedua matamu, dan itu akan menyebabkan
berkurangnya keikhlasan dirimu untuk menyembelih diriku karena Allah. Yang ketiga dijanjikan oleh Ismail, tolong ketika engkau menyembelih diriku, sing-singkan bajumu. Kenapa? Saya khawatir ketika engkau menyembelih diriku ada cipratan darah yang mengenai pakaianmu, dan itu nanti dibawa pulang, dicuci oleh ibu, dan ketika ibu melihat darah itu, saya khawatir ibu itu akan bersedih, dan itu bisa mengurangi keikhlasan ibu untuk mengorbankan diriku disembelih karena Allah. Tiga-tiganya diperhatikan, Pak. Keikhlasan dirinya, keikhlasan bapaknya, keikhlasan ibunya. Falamma aslam. Saya kalau menceritakan ini merinding loh, Pak. Falamma aslama. Ketika kedua-duanya sudah sama-sama ridho, Pak. Anak ridho disembelih oleh bapaknya karena Allah. Bapak ridho menyembelih anak kandungnya karena Allah. Permintaan Ismail itu enggak berat sekali, Pak. Kita menyaksikan anak sakit saja nggak tega, Pak. Ini anak dari daging sendiri, Pak, disembelih. Makanya kesedihan yang bisa menyebabkan bapaknya itu diperhatikan oleh Ismail. Falamma aslam. Ketika dua-duanya sudah sama-sama ridho, Pak. Anak ridho disembelih oleh bapaknya karena Allah. Bapak ridho menyembelih anaknya karena Allah. Ketika pisau sudah ditempelkan itu, Pak, apa yang terjadi? Allah mengganti Ismail dengan domba. Di situ, Pak, letak puncak cintanya Allah kepada Ibrahim, sehingga beliau mendapatkan gelar Khalilur Rahman. Sampai kemudian Allah abadikan bentuk cintanya kepada Ibrahim menjadi syariat ibadah bagi kita umatnya Nabi Muhammad dalam 1 tahun sekali. Kita itu baru diminta berkorban harta, Pak, belum sebagaimana tahapan, dan mungkin tidak bisa sampai kepada tahapan Ibrahim. Saya itu banyak wali, kalau misalnya anaknya ada masalah, utarakan yang disampaikan, oh saya akan tetap membela anak saya meskipun dia dalam kondisi saking cintanya sama anaknya. Nah, ini disembelih. Disitulah puncak cintanya Allah kepada Ibrahim, sehingga menjadi untuk Allah mengabadikan cintanya kepada Ibrahim, Allah jadikan syariat bagi kita yang mungkin sudah melewati ribuan tahun kejadian itu, tetapi menjadi salah satu tonggak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, Pak, ya, sejarah terkait dengan pensyariatan ibadah kurban. Baik, kita mungkin masuk kepada pembahasan fikih kurban. Baik, nah sudah kita masuk kepada definisi udhiyah. Jadi, Pak, ketika kita membuka pembahasan masalah kurban di dalam kitab-kitab fikih yang muktabar, itu pasti menggunakan istilah udhiyah, bukan kurban. Udhiyah. Jadi kalau nanti saya mengucapkan udhiyah, yaitu kurban. Tapi kata-kata yang disampaikan dan digunakan oleh ulama, khususnya dalam bahasa Arab, buku-buku fikihnya itu menggunakan istilah udhiyah. Kita tinjau dari dua sisi, karena setiap pengertian syariat di dalam Islam pasti ditinjau dari dua sisi, secara bahasa dan secara istilah, secara etimologi dan secara terminologi. Pengertian secara bahasa itu maknanya lebih umum, secara istilah atau terminologi maknanya itu lebih khusus. Contoh, sholat secara bahasa itu doa. Jadi kita mengangkat tangan seperti ini sudah dikatakan sholat, tapi secara bahasa. Kalau secara istilah kan setiap gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jihad secara bahasa sungguh-sungguh. Jadi kita nyangkul di sawah sungguh-sungguh bisa dikatakan jihad secara bahasa. Tapi secara istilah itu makna yang khusus. Udhiyah berasal dari kata doha yadhi, tadhiyatan, yang artinya menyembelih pada waktu kurban. Jadi menyembelih. Dohayat itu adalah menyembelih. Secara istilah itu ada 3 ruang lingkupnya, Pak. Udhiyah secara istilah. Pertama, menyembelih hewan ternak. Jadi namanya hewan kurban, hewan udhiyah itu harus berasal dari hewan ternak. Selain hewan ternak tidak boleh, tidak sah. Ustaz, saya mau kurban, pakai apa? Ayam bangkok, ya nggak bisa.
Wah, yang bapak saya harganya 100 juta, nggak bisa. Udah menang kontes sekian kali, nggak bisa. Sapi harganya 20 juta sudah dapat? Sudah. Tapi sah nggak kurban pakai bangkok? Nggak sah. Ustaz, saya mau kurban pakai apa? Dorong. Nggak bisa. Merpati saya harganya ratusan juta. Merpati apa Pak? Ada yang memberi merpati nggak ini? Kita itu ada jamaah Pak, penggiat. Jadi ini Pak ya, orang itu semakin menyalami hobinya itu semakin mahal. Ini ada jamaah kita yang sekarang ikut jawara motor-motor tua, start dari kemarin, finishnya hari ini. Dari Malang, startnya, finishnya di Solo. Itu motor yang paling muda 1960, yang paling muda. Sisanya di bawah itu. Ada BSA, DKW. Motornya Pak, gak usah ditanya, ratusan juta. Padahal saya ngomong, ini motor kayak rongso, kan kok ratusan juta? Ya mungkin karena keunikannya. Kita ada jamaah yang hobi merpati itu Pak. Kalau gabur, tahu gabur ya? Itu paling dekat itu dari Palembang, finishnya di Masjid Taqwa Metro. Merpati pos. Pernah ikut kontes dari Papua, dilepas, finishnya di Jakarta. 3 hari 3 malam tembus. Mahal itu yang menang Pak. Apa keunggulan merpati pos? Daya navigasinya kuat. Itu kalau pakai merpati Ustaz nggak bisa. Ini lebih dari harga mobil Ustaz, nggak bisa. Maka ruang lingkup pengertian secara istilah pertama, menyembelih hewan ternak. Di sana secara nas disebutkan apa? Unta, sapi dan kambing. Domba, adapun kerbau dikiaskan dengan sapi. Kuda halal disembelih enggak? Halal, tapi dia tidak masuk kriteria hewan kurban. Pertama, menyembelih hewan ternak. Jadi selain ini nggak boleh. Termasuk kriteria hewan untuk akikah itu sama dengan kriteria hewan kurban, sama plek. Nanti kita akan bahas ada 3 unsur kan, jenisnya, usianya, sifatnya. Ini sama. Sedangkan kita masih banyak mendapati orang akikah itu pakai ayam, pakai telur. Kenapa pakai telur, pakai ayam? Nggak mampu Ustaz. Tapi ketika hari-harinya nanggap organ, ini kan keliru Pak. Untuk bayar organnya sanggup, untuk beli kambingnya nggak sanggup. Jadi dulu saya itu skripsi bahasa Arab, karena syarat lulus harus membuat 2 skripsi. Salah satu skripsi yang bahasa Arab itu saya judulnya masalah akikah Pak. Ada jamaah yang tanya 2016 pertanyaan itu, saat saya punya istri hamil 8 bulan, di USG udah jenis kelaminnya laki-laki, di usia 8 bulan itu sudah saya siapkan kambing 2. Qadarullah janinya meninggal. Ini diakikohi nggak Ustaz? Bingung saya waktu itu. Akhirnya jadi latar belakang masalah, jadi skripsi lah. Nah ternyata setelah digali itu sama. Jadi pertama, kriteria unsur pengertian secara istilah itu adalah menyembelih hewan ternak. Tadi ruang lingkupnya Pak ya, kambing, sapi, unta, kerbau, domba. Kemudian yang kedua, pada hari Id dan hari-hari tasyrik. Jadi di luar hari ini nanti bukan hewan kurban statusnya, dia hewan sembelihan biasa. Saya nyembelihnya sebelum subuh Ustaz. Kenapa? Biar sholat Id langsung ngetel-ngetel, nggak boleh. Ini kan banyak yang modifikasi gitu loh Pak. Cari enaknya tapi harus disadarkan pada ilmu. Jadi hari Id setelah sholat Id sampai hari-hari tasyrik. Maka kalau hewan ternak itu disembelih di luar waktu ini nanti statusnya bukan hewan kurban, tapi hewan sembelihan biasa. Kemudian yang ketiga, ruang lingkupnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pengertian secara istilah, menyembelih hewan ternak pada hari Id dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Mohon maaf ini Ustaz. Dalil. Ingat, syarat diterimanya ibadah kita kan cuma 2. Apa? Pertama niat. Niat ini menempati posisi pertama dalam setiap pembahasan masalah ibadah. Niat itu harus tertuju kepada siapa? Berat Pak, tipis betul ini niat. Kalau kita nggak bisa menjaga niat ini Pak, sia-sia yang kita lakukan. Maka kalau
saya 5 tahun ini jadi panitia itu ketika mau berkurban itu nggak saya tulis namanya, karena nanti saya khawatir mungkin dipoto sama dia, dijadikan status, mengharap pujian. Riyak dan sum'ah itu kan syirik kecil, perusak niat Pak. Nabi itu sampai mengingatkan kita dalam riwayat Pak ya, riyak dan sum'ah itu dikiaskan oleh Nabi seperti nih Pak, semut hitam yang nempel di batu yang hitam yang jalan di tengah kegelapan malam. Wis ireng nempel neng watu ireng mlakune tengah wengi. Apa maksudnya Pak? Blas ora ketok. Maksudnya apa Pak? Riyak dan sum'ah itu halus Pak. Bahkan orang terhingga penyakit ini sampai berdoa Pak, minta bahkan itu